Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagas Dirgantara. Saya dari kelas 11 MIPA 6 SMA Negeri 2 Bekasi. Hari ini saya akan melaksanakan ujian harian mata pelajaran ekonomi. Di sini sudah ada 3 pertanyaan mengenai pandemi COVID-19, dampaknya untuk ekonomi Indonesia. Di sini langsung saja saya jawab biar cepat. Nomor 1, pada saat pandemi ini gimana sih pendapat saya mengenai dampaknya bagi ekonomi Indonesia. Pertama-tama, saya adalah siswa SMA. Saya memandang ini semua adalah prioritas negara pada kesehatan. Sepertinya contohnya ini, dana anggaran pendidikan pun kan sempat dialokasikan, dipindahkan untuk anggaran kesehatan. Dari situ saya sudah melihat, ini fokus pemerintah pada kesehatan dari segi ekonominya. Karena begini, pemerintah sangat serius. Waktu itu suatu hari saya keluar rumah untuk mencari mie goreng malam-malam. Tapi waktu itu saya disuruh pulang oleh semacam Satpol PP gitu, karena sedang terjadi pembatasan sosial berskala besar waktu itu. Maka saya tidak jadi keluar rumah, yaitu ketatnya PPKM gitu. Menurut saya dari situ juga pemerintah sudah sangat serius menerapkan PPKM berskala darurat gitu. Terus ditambah lagi dengan mal-mal yang ditutup. Adapun kafe, warung kopi gitu yang ditutup. Bahkan waktu itu sempat saya melihat di media sosial ada salah satu pedagang kaki lima di Semarang yang ditutup lumayan secara paksa, sempat viral waktu itu. Menurut saya itu bukti nyata kerasnya PPKM darurat ini. Saya melihat dengan jelas pemerintah sangat serius menanggapi kesehatan dalam masa COVID-19 ini. Tetapi nyatanya hal ini tidak hanya berdampak pada kesehatan. Tadi saya cerita, saya tidak jadi beli mie goreng. Pada saat itu ternyata yang terdampak bukan hanya saya doang, bukan hanya kami yang dilarang keluar. Ternyata yang berdampak juga pada abang nasi gorengnya. Seperti ini, saya kan tidak jadi beli nasi goreng nih, otomatis berdampak buat saya. Jadinya saya mau beli nasi goreng tapi tidak jadi. Ternyata berdampak juga untuk abang nasi gorengnya. Tidak terjadi transaksi antara saya dengan abang nasi gorengnya. Artinya apa? Artinya abang nasi gorengnya tidak dapat pendapatan. Mungkin kalau saya doang tidak terlalu pengaruh gitu. Tetapi kan PPKM ini untuk semua orang gitu. Bahkan ada beberapa dewan yang sempat keluar kota, sampai masyarakat sempat protes. Berarti artinya benar-benar serius PPKM ini untuk seluruh masyarakat Indonesia kan. Ternyata dampaknya bukan hanya untuk si konsumen, ternyata produsennya juga berdampak karena tidak ada supply and demand gitu. Tidak ada terjadi transaksi kebutuhan gitu. Tidak hanya abang nasi goreng, seperti yang tadi saya cerita juga beberapa mall kan ditutup. Beberapa mall itu melaksanakan yang namanya PHK. Itu pemberitaan kerja. Jadi kontraknya dicabut gitu. Itu tidak ada tunjangannya. Lalu tidak ada keterangan akan ditarik lagi atau bagaimana ke depannya. Mungkin kedengarannya sangat kejam gitu. Tetapi sejujurnya tidak ada yang salah di situ. Karena ini adalah masalah pandemi gitu. Bukan semata-mata sengaja gitu. Karena mall sendiri juga bertahan untuk hidup. Mereka juga butuh anggaran-anggaran untuk tetap melaksanakan kegiatan jual beli. Ketika ada anggaran pegawai gitu, itu lumayan memberatkan, lumayan membebani. Maka dari itu dilakukanlah PHK gitu. Ternyata PHK itu bukan semata-mata karena pandemi terus nggak boleh kumpul karyawannya gitu, enggak. Tapi karena ekonomi, justru karena mall tidak ada pemasukan untuk membayar para pegawainya gitu. Itu sangat terpukul sekali. Kemudian warung-warung kopi, warung-warung cafe shop atau pedagang kaki lima. Mungkin sekarang gini, mungkin kalau cafe shop itu dia masih bisa bertahan. Karena sekarang ini yang bertahan tuh bukan yang terbaik mungkin, tapi yang bisa beradaptasi. Mungkin kalau cafe shop seperti ada janji jiwa,
atau lain-lain, atau house gitu, bubble tea shop gitu, mereka bisa bertahan karena beradaptasi secara online gitu. Mereka bisa jualan online gitu kan, ada via Gojek, via Grab. Tapi kalau mereka yang pedagang kaki lima, mereka tidak akan bisa. Apalagi mereka yang warung kopi, mereka tidak akan bisa karena mereka rata-rata si penjualnya kurang update gitu masalah teknologi. Zaman sekarang penting sekali untuk paham dan bisa menguasai teknologi. Menurut saya sangat berdampak sekali, apalagi ditambah karena tadi sudah ada PHK, sudah ada orang-orang yang tidak bisa mendapatkan penghasilan, dari kopinya ditutup, dari warungnya ditutup, bahkan abang nasi goreng yang nggak ada yang beli. Mereka ini adalah orang-orang yang minim sekali pendapatannya di masa seperti ini. Itu juga beban sekali untuk pemerintah. Makin banyak orang-orang yang kurang mampu dari segi ekonominya. Akhirnya pun fokusnya pemerintah tidak hanya kesehatan, akhirnya juga ekonomi. Bagi saya, ketika fokusnya pemerintah ekonomi, maka secara otomatis ini sangat berdampak juga pada anggaran APBN yang terjadi setiap tahunnya. Karena di masa seperti ini anggaran tuh sangat tidak bagus gitu. Akhirnya pun akhirnya terjadi utang piutang gitu. Apalagi habis beli vaksin kan gitu. Jadi menurut saya untuk pertanyaan pertama sangat berdampak, dan dampaknya mungkin kurang bagus, tapi itu satu-satunya cara yang terbaik. Lanjut pertanyaan nomor 2, kebijakan apa yang harus diambil pemerintah untuk meningkatkan pendapatan nasional gitu. Ini menurut saya pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab. Bahkan sekelas presiden pun mungkin saja sangat sulit gitu. Karena begini, di sini fokus kita nggak cuma ekonomi. Pada saat COVID-19 ini adalah penyakit, ini adalah virus yang berdampak pada kesehatan masyarakatnya sendiri. Otomatis dari itu adalah fokusnya pemerintah bukan hanya ekonomi, tapi kesehatan juga. Dari sisi kesehatan banyak sekali anggaran-anggaran yang dikeluarkan untuk kesehatan. Seperti yang saya pernah cerita, pendapatan APBN itu harusnya anggarannya untuk pendidikan saja itu sempat dikurangi, jadinya untuk kesehatan. Benar-benar fokusnya sempat semuanya kesehatan. Nah, ketika semua fokusnya kesehatan, kebijakan apa yang harus diambil itu sangat rumit, karena fokusnya kita ada dua gitu. Nggak cuman ekonomi, pun juga dari kesehatan juga harus difokus gitu. Lalu ini berhubungan sekali dengan nomor 3, upaya apa sih pemerintah tuh udah ngapain aja pada saat ekonomi ini buat nahan pendapatan nasional ini. Pemerintah sangat berdarah-darah gitu untuk mempertahankan ini semua. Dan saya kadang juga sedih ada yang masih aja menghina pemerintah gitu. Karena begini, di masa ini siapa sih yang kayak enak, negara mana sih yang gak kepukul? Semuanya pasti kepukul gitu kan. Maka dari itu, dengan yang dilakukan pemerintah saat ini menurut saya sudah sangat baik, karena pemerintah sendiri dia juga ada program untuk PPKM yang mikro gitu. Jadi para pekerja atau para pengusaha yang kecil yang jualan kayak kopi, teh gitu, mereka dibantu lagi gitu dari sisi pendapatannya. Pun mereka juga dilakukan training. Pada saat itu mereka dilaksanakan gimana caranya mereka ini pedagang kecil di masa pandemi ini tetap bisa bertahan, tetap bisa beradaptasi. Itu dengan training belajar teknologi gitu bagi masyarakat usaha mikro gitu. Pun pemerintah juga aktif membagikan bantuan sosial kepada masyarakat sekitar, walaupun beberapa kali ada yang kurang baik gitu. Tapi itu pun masih lanjut dilaksanakan gitu. Bagi-bagi bantuan sosial, dana bansos juga
nggak kecil gitu untuk masyarakat pada saat ini. Jadi pendapat saya sudah banyak yang dilakukan pemerintah dan memang tidak gampang untuk melaksanakan ini semua gitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.